Oke friend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perakitan ya friend ya, sebuah gas torch. Jadi ini kita akan melakukan modifikasi. Pada dasarnya ini adalah gas ini ya, gas kaleng. Jadi bila mana kita menggunakan ini, menggunakan gas torch tapi menggunakan gas kaleng itu boros ya friend ya. Jadi satu kalengnya ini cukup lumayan, 15 sampai 18 ribu. Dan di sini akan saya lakukan modifikasi dari bagian ini, bagian gas torch ini akan kita sambungkan ke gas LPG. Jadi untuk menghemat pengeluaran friend, karena untuk gas LPG itu sekitar 25.000 ya. Ini bisa sampai 10 kali lipatnya dari gas kaleng ini friend. Nah seperti itu harganya. Kalau gas LPG 25.000, kalau ini 18.000. Jadi itu selisihnya cukup banyak ya. Maka dari itu ini akan kita lakukan perakitan untuk menghemat biaya dan juga aman tentunya friend. Jadi nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Dan untuk alat-alat yang kita perlukan di sini adalah kaleng bekas ini ya. Kaleng bekas gas ini tentunya, dan juga untuk gas torchnya ini, untuk mata bendernya. Dan juga untuk beberapa alat pendukung ini saya menggunakan pipa yang sekiranya diameternya sama dengan selang ini ya, selang gas ini ya. Nah seperti itu friend, ini bekas. Dan ini pipa ini juga adalah pipa bekas ya. Ini untuk setangnya nanti kita biarin enak untuk melakukan pekerjaan, karena kalau kita cuman megangin yang ini nanti dingin di tangan dan juga kurang nyaman. Maka dari itu kita beri ini ya, beri sarungnya seperti ini. Dan untuk bagian tabung gas ini friend, kita menggunakan regulator yang bertekanan tinggi. Jadi kita sambung dengan menggunakan ini ya, menggunakan flashback arrestor alias pencegah api balik. Jadi ini sekitar 100.000 friend. Dan untuk regulatornya 100.000, dan tabung juga itu harganya, tabung kosong itu 150, dan bila mana beserta isinya 175. Jadi sekitar 375 untuk bagian ini doang, untuk bagian tabung. Akan tetapi ini kan untuk jangka panjang ya, untuk efisiensi pengeluaran. Maka dari itu ini termasuknya jatuh dalam investasi jangka panjang ya. Karena kalau misalnya nggak kepake juga, kalau dijual lagi masih mahal friend, masih ya stabil ya. Oke, lanjut lagi. Untuk bahan yang kita gunakan ini adalah selang ini ya, selang untuk pengelasan. Akan tetapi di sini untuk selang oksigennya sudah saya pisah. Jadi kita hanya pure menggunakan selang yang LPG saja, selang gasnya saja. Oke, langsung saja kita buatkan ini ya untuk mata bendernya. Lanjut kita buatkan.
Setelah alat dan bahan disiapkan, lanjut kita lakukan pengeleman. Dan di sini saya menggunakan lem epoxy Avian friend. Jadi ini bisa juga friend menggunakan sejenis lem dempul kapal alias lem porting untuk sebutan anak otomotif ya. Bila mana di sini kita menggunakan lem Dextone itu kurang kuat, maka dari itu friend saya sarankan menggunakan lem epoxy alias lem dempul kapal. Kalau anak otomotif bilang adalah lem porting. Jadi ini perbandingannya 1:1. Kita lemkan sedemikian rupa. Dan juga di sini jangan lupa dirapihkan ya. Jadi menggunakan air, tangan yang sudah dicelupkan air, lalu kita rapihkan untuk bekas lemnya ini friend. Jadi ini untuk pipa gasnya sudah terlem, lalu kita tunggu kering dulu ya selama setengah hari, baru kita lakukan pengeleman untuk proses yang selanjutnya. Jadi ini kalau lem ini kering total itu maksimalnya selama 24 jam alias 1 hari. Maka dari itu di sini bertahap ya dalam proses pengeliman. Jadi ini kita mal dulu. Nah, seperti itu friend. Oke, ini setelah kering selama setengah hari, belum kering maksimal ya. Jadi kita lem lagi nih. Kita lem untuk di bagian topi kepala kaleng las gas portable ini. Lalu kita pasangkan saja untuk pipa yang besar. Jadi pipa setang untuk kita memegang las torch ini friend. Nah seperti itu. Jadi kita masukkan saja ini. Lalu seperti biasa kita paskan, lalu kita rapihkan lagi ya menggunakan air. Jadi untuk friend di sini yang baru bergabung, silahkan dibantu like, komen, dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan juga tidak ketinggalan info menarik lainnya di channel ini. Oke. Jadi ini proses pengeleman sudah selesai ya, dan ini kita tunggu selama 1 hari sambil menunggu proses pengeringan. Oke, dan kita lanjut di kemudian hari. Jadi tetap saja di dalam video ini ya. Jadi ini saya buatnya dalam waktu 3 hari friend, dikarenakan saya mengambil waktu senggang dalam proses pembuatannya. Bila ada yang ingin ditanyakan oleh friend semua, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Oke, ini sudah jadi, tinggal kita tunggu kering di esok harinya friend. Oke, dirapihkan dengan benar-benar rapih ya, dan juga rapat agar tidak bocor bila mana kita buka keran gasnya. Oke, ini sudah ready dan ini sudah kering ya friend ya. Lanjut kita rakit saja dengan selangnya. Jadi ini dikarenakan pipanya agak lebih besar, maka kita bakar dulu untuk selangnya biarin bisa masuk ya. Oke. Dan di sini setelah masuk, jangan lupa diberi klem alias pengikat selang. Oke ya, seperti itu ya friend ya. Jadi ini cukup efisiensi anggaran ya. Bila mana kita menggunakan gas portable itu cukup boros untuk biaya operasional. Maka dari itu kita gunakan alternatif yang lebih murah. Oke, kita pasang untuk gas torchnya ini. Oke, lanjut kita rakit ke tabungnya ya. Oke, di sini jangan lupa menggunakan gas tekan tinggi ya, regulator tekanan tinggi. Dan ini saya rakitkan juga dengan flashback arrestor ini. Bila mana tidak diberi ini akan riskan ya, kita akan was-was di saat kita menggunakan alat ini, karena kadang kejadian api balik friend. Jadi di sini kita cari aman. Oke friend, jadi ini sudah terakit ya. Lalu kita coba saja ini untuk melebur benda-benda yang akan kita lakukan percobaan. Oke, seperti ini ya friend ya. Kita agak jauhkan saja. Oke.
Oke, jadi kita tes saja ini untuk apinya, friend. Oke ya. Oke, apinya mantap ini, friend. Oke, jadi ini karena terlalu terang jadi tidak terlihat ya, friend ya. Ini saya buka paling maksimal. Oke ya, seperti ini ya. Oke, kita coba untuk melebur timah terlebih dahulu, friend. Untuk mempersingkat durasi waktu perekaman, jadi di sini saya percepat 3 kali lipat dari durasi aslinya. Dan untuk peleburan timah ini cukup cepat dikarenakan titik leleh timah ini tidak sampai 500 derajat Celcius, friend. Dari itu di sini saya lebur saja dengan cukup mudah, dan akan tetapi di sini sangat banyak sekali untuk kotorannya dikarenakan ini adalah timah dari bekas aki ya. Jadi friend-friend bila mana ingin membuat bandul pancing bisa menggunakan timah dari bekas aki ya, aki bekas, bisa friend-friend lebur seperti ini, friend. Oke, friend, jadi kita perdekat saja dikarenakan ini jaraknya agak jauh. Di sini saya bersihkan ya dari kotoran. Jadi proses pembersihan kotorannya itu agak lama. Nah, ini timah yang akan kita lebur. Jadi saya perdekat saja ya. Oke, kita lanjut lagi. Sedikit saja, friend. Oke, friend, jadi ini sudah cair ya. Oke, seperti itu, friend. Untuk penampakannya nanti kita tunggu dingin saja ya. Dikarenakan ini adalah timah bekas aki, jadi banyak kotorannya itu, friend. Kalau kotorannya itu berwarna merah dia di saat dibakar dengan menggunakan torch itu ya, friend ya. Dia jadi merah, jadi dibuang untuk kotorannya. Sambil menunggu ini dingin, kita coba untuk melebur aluminium ya, friend ya. Oke, jadi ini berat sekali nih, friend, karena timah dia. Saya sengaja lebur untuk bikin bandul. Oke, selanjutnya kita coba untuk melebur aluminium ya. Jadi ini ada piston seher, coba kita lebur menggunakan gas torch dari LPG nih, friend. Oke, cari dulu koreknya. Oke. Oke, kita gunakan untuk melebur aluminium ya. Coba kita lihat berapa lama dia akan meleleh. Kita buka secara maksimal ya. Jadi di sini untuk mempersingkat waktu dan juga durasi video saya percepat saja, friend, sebanyak 3-4 kali lipat dari durasi aslinya. Dan di pojok kiri atas itu saya beri timer ya. Maka dari itu di sini friend-friend simak dan juga tonton sampai habis agar friend-friend tahu untuk spesifikasi dan juga apakah alat ini mampu untuk melebur aluminium. Oke, jadi dilihat di situ sudah mulai meleleh ya untuk seher bekas yang kita panaskan ini. Jadi
harus sabar dikarenakan untuk panas las gas torch ini yang cuman hanya menggunakan LPG ini panasnya tidak bisa maksimal ya, karena tidak didorong dengan oksigen. Maka dari itu ya cukup sabar saja. Bila mana friend-friend ingin melakukan peleburan seperti ini dengan kapasitas yang hanya sedikit, ini cukup mumpuni ya friend ya. Kan tetapi untuk digunakan mengelas aluminium ini belum tentu bisa, tergantung untuk media yang akan kita lakukan pengelasan. Bila mana media yang akan dilakukan pengelasan itu kecil, itu bisa ya. Akan tetapi kalau untuk mengelas permukaan aluminium yang lebar, misalnya seperti mesin, itu dia tidak mampu friend, dikarenakan panasnya tidak merata sampai keseluruhan benda yang akan dilakukan pengelasan. Bila mana benda yang akan kita lakukan pengelasan dimensinya sangat besar. Nah, seperti itu ya friend ya. Dan ini kita bersihkan saja untuk kotorannya. Jadi kita di sini ambil untuk aluminium yang murni. Oke. Untuk panasnya ini saya rasa kurang maksimal ya, dikarenakan tidak ada dorongan oksigen. Jadi ini di dalam cawan ini aluminium tidak bisa meleleh semua, tidak seperti zat cair, tetapi hanya di permukaan atasnya saja. Di dasarnya kurang bisa mencair dikarenakan panasnya tidak tajam ya. Oke, jadi ini harus telaten dan juga harus sabar bila mana melebur hanya menggunakan gas torch seperti ini. Oke friend, jadi segitu ya untuk waktu peleburan aluminium. Jadi ini untuk melelehkan cukup mampu ya, akan tetapi ini tidak bisa digunakan untuk mengelas dikarenakan suhu aluminium itu titik leburnya lebih tinggi ya daripada timah, jauh titik leburnya. Jadi ini untuk melelehkan cukup mampu ya. Jadi yang lama itu kalau kita ngelebur kayak gini nih, ngebersihinnya yang lama. Jadi ini akan saya cetak, akan tetapi ini kalau kelamaan dibiarkan dia akan membeku friend. Jadi hanya sekedar melelehkan saja ya, tidak membuat cair ini untuk gas torch seperti ini. Oke, saya ambilkan cetakan. Oke, kita panaskan lagi. Oke friend, jadi ini sudah kita leburkan. Ini tinggal kotorannya saja ini friend. Oke, kita masukkan lagi saja. Oke, ini kita dapat pakan ya, pakan las untuk aluminium. Oke. Lanjut kita buka untuk timah yang tadi kita lebur ya. Dikarenakan ini sudah dingin, dan langsung saja kita potong untuk kalengnya. Dia sangat lengket dengan kalengnya soalnya nih friend. Jadi kita potong saja kaleng wadah cetaknya. Jadi kita buka, kita geraji besi, dan kita gulung untuk kalengnya. Gulung menggunakan tang karena cukup lengket. Untuk friend-friend yang baru bergabung, silahkan dibantu like, komen, dan subscribe ya. Terutama di subscribe agar friend-friend tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jadi di channel ini akan saya sharing-sharing seputar dunia pekerjaan teknik friend. Untuk yang sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih telah membantu channel ini semakin berkembang dan juga tentunya dapat bermanfaat untuk friend-friend semua yang hobi teknik tentunya. Jadi ini sudah
terbuka ya untuk kaleng cetaknya, tinggal ini bagian belakangnya yang belum, jadi kita pahat saja. Oke, ini nih akan saya tunjukkan friend sesudah ini friend. Oke, saya tunjukkan. Oke friend, jadi ini adalah timah yang sudah kita bongkar ya tadi dari kaleng. Jadi ini sudah lumayan bersih. Jadi kalau untuk ngebersihin timah ini harus telaten ya. Nah seperti itu friend, ini cukup berat ya karena timah. Oke, dan di sini untuk aluminium yang tadi kita casting ya, ini sudah bersih. Kalau aluminium itu cukup mudah untuk ngebersihinnya. Cuman kalau timah ini kadang kotorannya kan kecampur untuk yang modelnya kayak cetakan tanah ya. Jadi di aki itu agak sulit untuk memisahkannya, harus telaten. Tapi kalau aluminium ini cukup mudah untuk kita melebur menjadi murni seperti ini, friend. Oke. Dan di sini sekian dulu ya video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan channel kami dan salam teknik.